pertama, kita buka Winbox, lalu klik IP, kemudian connect, lalu kita pergi ke sistem identity, ganti menjadi SBY Office _ Lisa, tapi oke. Sistem password kita buat password 113J2, kemudian API oke. Jika sudah, kita nyalakan romonya ke tools, romon, centang yang enable, speed kita beri 1, 2, 3, API oke. Kemudian lakukan langkah-langkah yang sama pada router 1, SBY Office Lisa, dan router 2. Masuk ke Winbox, connect, pergi ke sistem identity, ganti menjadi SBY Office _ Lisa, dan API oke. Jika sudah, nanti kita pergi ke sistem password, berikan passwordnya 113J2 2 kali, lalu API oke. Kemudian pergi ke tools, romon, centang yang enable, berikan secret 1, 2, 3. Untuk melihat secretnya, kita klik setting plus switch password. Lakukan juga pada router 2, itu sama, cuma namanya diganti menjadi router 2 _ Lisa, passwordnya juga sama 113J2. Romonya kita nyalakan juga, beri secret 1, 2, 3 seperti yang tadi. Lalu kita akan konfigurasi router gateway di semua router. Yang pertama di Jakarta, pergi ke IP address, tambahkan IP untuk enter 3 yang mengarah ke router dan 4 yang mengarah ke PC. Selanjutnya ke IP DHCP client, tambahkan ke header 1 dan 2 yang mengarah ke internet agar header 1 dan 2 bisa mendapatkan internet dari ISPA dan ISPB. Lalu kita pergi ke IP DHCP server, kemudian DHCP setup, beli enter 3 dan 4 agar nanti bisa mendapatkan internet. Lalu kita tambahkan IP firewall-NAT. Untuk interface kita ganti ke header 1 karena ini yang mengarah ke internet, dan action kita ganti mouse correct, lalu apply oke. Selanjutnya kita juga tambahkan untuk header 2 general, tambahkan ke header 2 yang out interface-nya. Lakukan hal yang sama seperti header 1 tadi. Kemudian pada router 1 pergi ke IP DHCP client, tambahkan header 3 yang tersambung dengan router Jakarta.
wireless, nyalakan WLAN 1 dengan mengklik WLAN 1, lalu dicentang, klik 2 kali, modenya kita ganti menjadi AP bridge, kemudian SSID nya AP_Lisa1, lalu pergi ke security profile, tambahkan password dengan memilih mode dynamic, centang pada WPA PSK dan WPA2 PSK, lalu masukkan passwordnya yaitu SMKN1 Eko. Lalu jika sudah, nanti kita kembali ke WiFi interface, klik 2 kali pada WLAN 1, kemudian masukkan security profile yang sudah dibuat tadi. Buat VAP dengan klik tanda plus, pilih virtual, mode AP bridge, SSID VAP_Lisa2, dan masukkan passwordnya. Kemudian nanti kita pergi ke IP address, tambahkan IP yang mengarah ke WLAN 1 dan 2. Lalu DHCP setup WLAN 1 dan 2 agar bisa digunakan nanti oleh kliennya. Cukup di next saja sampai nanti ada tulisan complete, klik OK. Nah, di sini tulisannya masih merah karena belum ada klien yang menyambung ke wireless. Jika nanti sudah menyambung, nanti akan berubah menjadi hitam. Buat bandwidth agar klien menggunakan internet sesuai batas ketentuan kita, pergi ke QoS, pilih QType, tambahkan AP dan VAP, key-nya pilih PCQ, head-nya 1 MB, lalu pergi ke simple dulu, tambah name itu AP, target IP WLAN 1, max limit upload dan download 512K, lalu pada advance limit add upload dan download kita beri 512K juga, lalu ke QType pilih AP. Buat lagi untuk VAP, name-nya itu VAP, targetnya IP WLAN 2, max limit upload dan download isikan 256K, lalu advance limit add upload dan download beri 256K, QType pilih VAP. Jika sudah, sambungkan dengan WiFi yang dibuat tadi, lalu speed test pada klien atau HP. Dan ini hasilnya setelah di speed test. Jika kurang dari 1 MB, artinya berhasil dan tidak bocor. Kalau bocor, maka hasilnya akan lebih dari 1 MB. Kemudian pada router Surabaya, masuk ke menu IP address, tambahkan IP Ether 2 yang terhubung dengan router 2. Lalu IP DHCP client, tambahkan Ether 1 yang mengarah ke internet atau ISPC. IP DHCP server, DHCP setup, pilih Ether 2 agar router Surabaya nanti mendapat internet.
kemudian IP firewall, NAT, out interface eder 1 karena yang mengarah ke internet, action mouse curate. Selanjutnya router 2 IP DHCP client, tambahkan eder 2 yang terhubung dengan router Surabaya. Buat TV dengan pergi ke wireless, nyalakan WLAN 1, klik tanda plus, klik 2 kali pada WLAN 1, metodenya APBridge, SSID-nya IP_Lisa3, kemudian ke security profile, buat passwordnya SMKN1WEKO. Pergi ke WLAN 1 lagi, klik 2 kali, masukkan security profile yang sudah dibuat tadi, kemudian IP address, buat IP WLAN 1 untuk WLAN 1 agar kalian dapat menggunakan wifi-nya, kemudian IP DHCP server, DHCP setup, pilih WLAN 1, klik sampai muncul tulisan OK, lalu coba sambungkan ke klien HP 1. Sambungkan ke HP, jika sudah terhubung nanti tulisannya akan hitam dan pada wirelessnya nanti akan ada tulisan R atau running. Itu yang berarti kita sudah menyambung ke wifi-nya. Tapi di sini tidak ada internet karena internetnya lagi susah. Jika tulisannya hitam seperti ini, artinya ada klien yang menyambung, dan pada wireless itu ada tulisannya R. Pada router 1 juga begitu, ada tulisannya R, tapi di sini yang menyambung bergantian ya. Nanti di IP address juga WLAN 1 dan WLAN 2 nya tidak akan miring. Lalu kita akan melakukan konfigurasi load balance di router Jakarta. Pilih menu IP router hapus yang di AS dan DS, klik tanda plus, tambahkan gateway 10.111.1.1 itu 2 kali, dan DST address-nya nanti biarkan default saja. Kalau AS seperti ini artinya berhasil. Kemudian coba pergi ke GMD, lalu coba di tracer 8888 atau tracer IP-nya Google. Jika IP yang kita gunakan tadi muncul, maka artinya konfigurasi load balance kita sudah berhasil. Nah, contohnya seperti ini, ada banyak IP. Contohnya pada nomor 2 itu adalah IP yang kita gunakan tadi. Kemudian kita konfigurasi tunnel di router Surabaya dan router 1. Di router Surabaya pilih menu PPP, klik tanda L2TP server, cinta yang enable, pergi ke secret, masukkan name yaitu L2TP min Lisa. Kemudian passwordnya kita isi 123, kemudian pada service isikan L2TP, lokal addressnya 11.11.11.11.1, lalu untuk remote address 11.11.11.2, kemudian apply OK. Lalu kita konfigurasi L2TP klien di router 1, pergi ke menu PPP, klik tanda plus, pilih L2TP client, connect to isikan IP address 1 milik router Surabaya,
usernya yang tadi yaitu L2TP Minisa, passwordnya 123. Jika sudah, apply OK. Lalu nanti kita tunggu sampai ada tulisannya running di server maupun klien, dan di L2TP-nya server itu tulisannya DR. Terus kemudian pada IP address juga sudah muncul L2TP-nya di kedua router antara router Surabaya dan juga router 1. Kita akan konfigurasi routing statik antara router 1 dan router 2 agar bisa berkomunikasi. Kita buat jalannya dulu di router Surabaya dan router 1. Pada router Surabaya, pilih IP root standar plus txt address, isikan IP address 3 milik router Jakarta sebagai jalan yang terdekat. Gateway-nya kita gunakan 11.11.11 yaitu IP tunnel yang digunakan untuk jalannya juga. Pada router 1, IP root standar plus txt address, isikan IP address 2 milik router Surabaya. Kemudian pada gateway-nya kita isikan 11.11.11.1, ini IP tunnel juga untuk jalannya juga. Jika masing-masing nya sudah AS, artinya berhasil. Kemudian pada router 2 pilih IP root standar plus txt address-nya IP 3 milik Jakarta. Gateway-nya IP address 2 milik router Surabaya. Nanti jika sudah API OK, jika sudah AS, selanjutnya kita akan ping, pergi ke menu terminal, ping IP address 2 Jakarta dan ping IP address 2 Surabaya. Jika hasilnya TTL, maka jalannya menuju router 1 itu sudah bisa digunakan dan routingnya antara router 2 ke 1 berhasil. Kemudian pada router 1 pergi ke menu terminal juga, ping IP address 2 yaitu 192.168.19.254 atau milik router Surabaya. Dan juga kita ping IP 192.168.19.1 itu IP milik SPY yang dibuat jalan tadi. Pada router Surabaya, ping juga IP address 2 Jakarta dan IP address 2 router Surabaya untuk jalannya tadi.